Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam di atas tampak, jauh salam berkompak. Yang jauh salam orang mudah-mudahan doakan kita masuk surga nih. Yang jauh salam angin. Karena jauh salam kewajiban kita sebagai umat Islam itu. Baik, saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna billahi ma'idzatina ilaihi ta'ala wa ridha. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka anta maqsudana. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'aziz wa asbahul ghaibin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam silaturahim dan zikr rizki wallahu subhanallah wa sadaqa rasulul nabiyil hakimul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan warga besar atau Profesor Ibrahim Hussein, wabil khusus yang saya muliakan guru kami Ibu Bapak Dr. Lembaga Hussein dan seluruh bakal besar hadirin hadirat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini ternyata ada dua agenda yang dibahas. Yang pertama tentang halal bihalal, yang kedua tentang wali warisnya. Semoga waktunya bisa kita sampaikan akan tema tersebut. Yang pertama adalah juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang halal bihalal. Walaupun sudah ada juga sawah halal bihalal tetap dilakukan. Oleh karenanya Profesor Dr. kita telah menyatakan ternyata tradisi halal bihalal itu hanya ada di Indonesia saja. Di negara lain itu disebutkan adanya halal bihalal, maka dalam Al-Quran pun tidak disebutkan adanya halal bihalal. Tapi ada pemahaman yang sangat banyak dari halal bihalal, yaitu adanya silaturahmi, kita berjumpa, kita bertemu, kita lapar, kita berjumpa dengan ajaran yang halal bihalal. Tidak ada di orang yang tidak sampaikan adanya halal bihalal. Halal bihalal berarti maknanya halal sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawannya apakah halal itu? Berarti haram. Apa maksud dari halal bihalal? Saat kita puasa di bulan Ramadan, pagi-paginya siang-siangnya makan boleh nggak? Makan boleh nggak? Haram kita makan walaupun bendanya itu adalah halal. Oleh karena kalau di bulan Ramadan itu tempe halal, tapi kalau di bulan Ramadan halal, ayam walaupun halal tapi di bulan Ramadan jadi haram kita memakannya. Oleh karenanya kalau kita makanan tempe halal, kita lihat halal sebelum maghrib tapi akan maghrib jadi halal. Tempe halal lagi, maghrib ayam halal lagi, maghrib opor ayam halal lagi, daging halal lagi. Bapak-bapak berhubungan suami istri halal lagi, tapi tahu jangan lebih maghrib ya.
memperbolehkan makan, minum, makan, berhubungan suami. Bapak-bapak ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena cara mengajar kamu lebih harus sebenarnya kamu sudah tahu mencari rezeki halal. Bulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maka kita makan yang halal yang baik. Ini Pak Ustaz teman-teman mungkin tahu bagaimana makan yang halal karena kita ini mengerti tentang masalah halal dan haram. Ibu-ibu bapak yang ada kalau tentang makanan pertama kita lihat dari semua anak halal, yaitu makanan yang awalnya haram termasuk bulan Syawal kalau menjadi halal. Yang kedua kita telah diajukan oleh Rasulullah atas halal ini adalah memaafkan. Oleh karenanya Allah berkata dalam surah Al-Imran kalau kita sukses hidup di dunia dan di akhirat, memperoleh ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, resepnya tak lain apa? Wal 'afina 'anil nas, memberikan maaf terhadap orang lain. Kalau dia memberikan maaf, Allah Subhanahu memberikan maaf. Memberikan maaf anak lelaki kita tak bulan Ramadan menjaga emosi. Tak bulan Ramadan kita ternyata memberikan maaf karena ternyata sekali maka Ramadan kita jujur. Walaupun yang baik kita ternyata terlatih menjaga emosi. Tak bulan Ramadan bapak nyopir bawa mobil tiba-tiba ada motor lewat. Sebetulnya mau marah, tiba-tiba ngetik mana? Tangan apa? Oh, saya ngetik mana? Sabar, gitu ya. Tapi sabar dengan sebenarnya kita teruskan sebagai orang saja, terus. Bulan Ramadan ini ibarat kalau handphone, Pak. Ibu itu bicaraannya, itulah yang menentukan status bulan Ramadan. Nanti akan kita pakai terus setelah bulan Ramadan. Amal-amal dia dalam bulan Ramadan. Kita perlu sedekah, jangan saya bulan Ramadan saja Pak. Terus setelah bulan Ramadan kita perlu sedekah. Sholat pun juga sama. Jangan hanya kita akan berjamaah di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan kita teruskan. Apalagi Rasulullah mengatakan yang pertama kali kita hidup nyawa itu sholat kita. Walhamdulillah adalah memberikan maaf kepada orang lain. Bila kita kurang kita memberikan maaf yang sangat luar biasa. Allah ada yang maaf, apalagi kita sebagai hamba yang akan memberikan maaf. Kalau kita ingin mengerti bagaimana keinginan anak kita, maka kita harus dulu memahami apa keinginan kita. Kalau kita ingin disayang oleh suami itu, maka itu harus mengerti itu apa yang diinginkan oleh suami itu. Bapak ingin disayang oleh istri, bapak harus memberikan perhatian apa yang dibutuhkan oleh istri bapak. Oleh karena berbadanlah, bersyukur. Kita setelah Ramadan masuk Idul Fitri, masuk bulan Syawal. Allah berkata tidak hanya kita bertanggung kepada Allah, Allah bertanggung juga kita puasa. Tetapi apa? La'allakum tashkurun, kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur pasti akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Wa idza ta'ala rabbukum la yashkurun wa la yashkurun wa la yashkurun inna 'adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur pasti akan ditambahkan nikmat oleh Allah. Tetapi orang yang kufur justru tidak diberikan nikmat tambahan. Oleh karena ibu-ibu yang rajin bersyukur, yang rajin berterima kasih terhadap suaminya, pasti ditambahkan uang belanjanya oleh suaminya. Bapak-bapak sering memuji istrinya, berarti bapak saja ditambah energinya. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bersyukur sekali lagi tidak ada dalam hatinya saja kita mendapatkan rezeki dari Allah, tetapi tidak ada juga dari lisan saja yang sangat penting. Lisan itu dapat alhamdulillah berterima kasih kepada Allah, tapi juga dengan ucapan dari ucapan
dalam kesadaran kita, tetapi dengan amal kita, perbuatan kita. Kalau kita memiliki rezeki, tidak saya membantu saudara kita, baik dengan sedekah, dengan zakat, karena dengan sedekah dan semua kita dari mana bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu saya tanya ibu, di kantong ibu ada uang 1 juta rupiah, ada uang 100.000 rupiah, ada uang 10.000 rupiah, ada uang 10.000 rupiah bersedekah, kira-kira yang mana yang dikeluarkan itu jujur? Oh, jujur. 1.000 yang keluar. Ini kita dapat 1.000 lah. Ada juga kadang dulu ada uang yang 100.000, 40.000 aku pilih sama 100. Pas dikeluar di gereja, uang 100 rupiah, ternyata 100.000. Bagi inilah ke masjid. Bapak, saya sangat masjid kantong. Bapak ibu bilang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ingat dulu almarhum Bapak yang menyatakan orang yang nanti bersedekah akan nanti menjadi penyinarnya apabila meninggal dunia. Orang yang nanti bersedekah dengan 1 juta rupiah itu ibarat lampu metromak perangga kira-kira. Lampu metromak merupakan di kuburan itu, lampu metromak banyak. Orang yang sedekahnya 100.000 rupiah seperti apa? Itu seperti lampu tentrok, lampu tentrok. Lumayan nggak terangnya? Bagaimana kalau orang yang sedekahnya 10.000 rupiah? Lilin, tahu gini bu? Ditiup angin tuh ya. Angin itu entah apa ya. Lalu bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau melihatkan orang yang bersedekah akan menjauhkan dia dari mana-mana. Orang yang bersedekah akan ditambahkan rizkinya oleh Allah dalam surah Al-Waqiah Allah dikatakan adapun orang yang memberi dan dia bertakwa kepada Allah memberi siapa? Bersedekah amalan di bulan Ramadan kita akan lebih aman kita akan bantu dengan cara-cara bersedekah. Walaupun oleh musibah dan diluarkan Allah hanya Allah itu akan diberikan gara-gara kita lipat ganda. Bukan hanya 10 kali lipat sampai 100 kali lipat. Buktinya mana? Kepada kita cek dalam surah Al-An'am ayat 120. Orang yang melakukan amal kebaikan termasuk bersedekah akan digandakan Allah 10 kali lipat. Sampai 3 kali lipat dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Menjaa bil hasanati walau aku amsalina. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan termasuk bersedekah, akan dilipat-lipat dengan 10 kali lipat. Ada cerita guru saya gajiannya itu sebenarnya 300.000 rupiah. Kalau di sini kalau ini jadi bulan berapa rupiah? Ada nggak dari itu sekolah 300.000 rupiah. Kalau mohon doanya Pak dari saya supaya bulan depan naik. Mulai berapa? Jadi 500.000 rupiah. Bagaimana gimana? Gaji saya ini kemarin 900.000 rupiah. Bagaimana caranya supaya saya doakan gajinya naik? Selamat datang silakan. Lanjut ini. Tadi juga rasa apa tuh? Dari 3.000 ya. Rupanya gaji guru TK itu gajinya 300.000 rupiah. Guru TK pengen gajinya berapa Mas? Naik di berapa? 500.000 rupiah. Pas itu tanya, emang mau naiknya berapa? Saya mau naik 150.000 rupiah. Sudah naik sedikit lagi dari situ. Kayaknya kamu minta. Karena kepala TK-nya gajinya 500.000 rupiah. Kayaknya melebihinya nggak mungkin. Nah bagaimana caranya? Dia gajinya naik. Rupanya saya katakan gaji saya 300.000 rupiah. Dan saya akan jelaskan amalan-amalan di bulan Ramadan macam Tuhan saya yang mulai saya. Kemudian saya berbuat baik terhadap orang lain. Semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di dua hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8 bulan berikutnya datang ke Ustaz, alhamdulillah gaji saya bukan lagi 300.000 rupiah. Berapa gajinya? Sekarang gaji saya menjadi 5.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Dari mana ceritanya saya? Tadi saya berapa gajinya? 500.000 rupiah saja berapa? Jadi 5 juta rupiah. Akhirnya dicerita begini Ustaz. Kebetulan beberapa bulan yang lalu saya kira apa orang yang gajian 5 juta rupiah. Bisa kira seperti itu. Kita akan mungkin Allah memberikan rezeki ganjaran berkita jalur melalui kita, melalui jalur sahabat suami, melalui jalur istri, melalui jalur anak. Innallaha la yuhibbul ni'at, Allah itu tidak ingkar janji. Halal bihalal kita tidak jangan beli. Ada apa kalau kita baik tidak beli? Kalau tidak maka dengan diubuli. Kita akan dimudahkan urusan kita oleh Allah. Proyek kita apa saja yang kita lakukan secara berhasil. Karena kenapa? Dengan adanya kita bersedekah. Sebabnya apa? Kalau kita bagi wa amma bagi lawan orang yang bagi pikir untuk gantilah boleh ini kata Rasulullah. Itu bagaimana? Kemudian datanglah dan dia menghimpun dananya sendiri, takut katanya tidak mungkinlah masalah yang mereka kita kaya dusta dalam hatinya. Oleh karena jangan dusta dalam hati tadi. Nah, akan menggunakan akan menjadi Allah Subhanahu wa taala maka kita boleh dusta maka Allah menjadikan maka diurus maka dalam tubuhan itu. Oleh karena jiwa manusia Allah yang mereka kita saling memaafkan kita berderma dengannya di bulan Ramadan. Oleh karena Ramadan kenapa biasakan ada kontrolnya masuk mungkinan. Jangan kita menjadi orang Ramadan. Jadilah kita orang yang beriman. Apa maksudnya? Kalau kita hanya orang Ramadan beribadah hanya di bulan Ramadan setelahnya tidak beribadah. Sedekah hanya di bulan Ramadan setelahnya tidak sedekah. Baca Quran hanya di bulan Ramadan setelahnya tidak. Ibarat kapal feri, Pak. Kapal feri sebelum dia jalan ke tempat tujuannya itu harus menepi ke dermaga. Kita ulang dulu. Kemudian baru dia akan terus yang berjuang di perjalanan bulan Ramadan. Idul Fitri itu artinya kembali kepada suci. Oleh karena kita berkatakan apa yang Idul Fitri kembali kepada suci? Jadi jiwa kita harus suci. Kalau ibu memiliki baju baru, memiliki mobil baru, kira-kira kalau ada dokter atau orang langsung dikucikan. Langsung segera dikucikan, langsung segera dikuci. Artinya apa? Tetap bersih. Demikian juga yang jiwa kita ini, apa Idul Fitri, saat bulan Syawal ini, sangat kita jaga dan yang tinggalkan amal kita. Karena masa Syawal itu peningkatan. Apa peningkatan? Peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu beranjak. Ramadan dalam kamus Al-Muqaddam Al-Waqif ditegaskan Ramadan itu bermakna pembakaran yang menjadi juga panas karena pada mudik Arab Saudi sudah panas, penikmatannya luar biasa. Bahkan kali lagi Ramadan itu pembakaran. Pembakaran apa maksudnya? Termasuk dosa-dosa yang telah kita lakukan bagi kita yang senantiasa beramal ibadah sesuai yang kita inginkan. Dan yaitu usaha yang dilakukan di mana waktu kita karena iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga dari amal kita itu menjadi persatuan dan kesatuan. Kita sholat assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Terjawab dari jari persatuan dan kesatuan. Yuk kita jari persatuan dan kesatuan. Yuk kita jari kebersamaan. Yuk kita belakang. Wah maunya ya. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena menyatakan waktu dimungkin afilani dari amalan dan mampu adalah yang akan diberikan. Maka yang terbaik kita saling
memaafkan, saling mengunjungi yang tua, memaafkan yang muda memaafkan yang tua, dengan ilmu literasi yang luar biasa. Bapak-bapak ini menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali tentang walimah bersama. Semoga waktunya ada ini ya. Nah, walimah bersama kalau dalam kamu dikatakan ada dua kata. Yang pertama walimah, yang kedua itu kata sama. Walimah adalah tolak walimah. Walimah. Nah, walimah itu artinya apa? Jamuan pesta. Tapar dari perjalanan. Berarti walimah itu tapar. Berarti apa? Jamuan, hilangan orang yang tinggal persekian jauh, termasuk Sohibul Baik, Sohibul Hajat, wabah dari Lembaga Utama kakaknya akan berangkat haji. Kita doakan Bu, semoga menjadi haji yang mabrur. Amin ya Allah. Amin. Ibu-ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita ingat, orang yang pergi haji itu ada macam-macamnya Pak. Ada orang yang pergi haji kemampuannya sesuai dengan kemampuannya sendiri. Dia biaya sendiri. Semuanya biaya sendiri. Makanya dikategorikan haji yang seperti ini Pak, haji hitam. Jadi kenapa? Kita jadi cukup. Dia berangkat haji. Yang kedua, yaitu mereka yang memiliki kemampuan pergi haji tetapi dibiayai oleh orang tuanya Pak. Oleh keluarga tetangga, berarti pergi hajinya namanya haji nasab. Jadi nasabnya apa? Bahasa terbaik ya, karena orang tuanya kaya. Yang ketiga, yang perlu kita lihat yaitu haji orang yang mampu itu berasal dari kantor, berasal dari dinas, yang berasal dari undian. Ini namanya haji nasib Pak. Tadi saya mendengar ada petanya bilang ada yang jadi petugas ya. Nah itu namanya haji nasib. Mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain. Kalau haji bukan hanya haji nasab dan nasab ya, tetapi ada juga yang namanya haji halimah. Tahu tuh haji halimah? Kalau itu mau tahu tuh haji halimah itu namanya haji jual beli rumah tuh. Haji yang dimulai dari haji jual beli rumah. Atau ada juga yang katakan haji halimah itu apa? Orang yang pergi haji, pergi nyata haji jualnya ke rumah. Atau perlu waktu banyak kan? Yang paspor itu dideportasi. Akhirnya banyak yang mereka sebetulnya belum haji, tulisnya gitu kan? Padahal belum haji, itu namanya haji halimah. Ada juga haji hafidin. Haji jaya bina. Haji Abu Bakar tahu Pak? Itu haji biaya Golkar. Dulu. Nah, itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya kita yang belum pergi haji, hendaknya dipersiapkan niat kita untuk pergi haji. Termasuk orang yang berangkat terbaik niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amal perbuatan akan sia-sia kalau niatnya itu bukan innamal a'malu binniyat. Semuanya tergantung amal perbuatan itu dan niat kita, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena di situ bahwa mereka akan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang memiliki haji ini? Ada? Mau tahu proses memiliki haji? Ada proses ibu dengerin. Mau pergi haji itu saya bilang, kalau mau kita ini pergi haji ada beberapa proses. Yang pertama, banyak semuanya 1000 kali. Di mana Jumat itu 40 hari ya. Kalau selama 40 hari belum pergi haji juga, perbanyak surah Al-Hajj. Al-Hajj itu bukan banyak surah haji ya, tentang ada kita bisa pergi haji. Saya sudah amalin tapi belum pergi haji juga. Aku belum pergi haji juga. Amal lagi. Tuhan Nabi dia dapat tanggal Nabi Ibrahim. Saya sudah amalin semuanya nih kan. Tapi belum pergi haji juga. Yang terakhir, haji yang lakukan aktif haji. Apa itu?
bawa dua anak. Ya, itu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali agar menjadi haji yang mabrur itu perkaranya sangat sulit. Bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu haji di sana bersolat, tapi setelahnya kita akan seperti haji Rasulullah terus amal ibadah yang baik kita lanjutkan. Terus dinyatakan oleh mabrur oleh sahabat Rasulullah. Telah beriwayatkan dari Abu Hurairah sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah Rasulullah pekerjaan apa yang paling mulia dikerjakan oleh manusia? Ternyata Rasulullah menjawab, "Qala haji mabrur." Itu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sudah menyatakan dalam hadis, "Al-haji mabrur laisa jazaa'un illa al-jannah." Haji mabrur itu tidak ada ganjarannya dari Allah kecuali surga yang memberikan manfaat adalah diri kita sendiri dan apa yang dilakukan di samping dan memiliki hati kalau ada pekerjaan saya yang bersedekah. Apalagi tadi kita membacakan ranti Tuhan dan tidak mampu seperti itu. Di Bekasi saya kebetulan orang Bekasi, orang yang kita beristri bukan begitu mengdawai. BC itu Bekasi keluar itu. Nah, itu sudah mengambil atas yang dibacakan di sini oleh saudara-saudara bersama. Oleh kata-kata yang tadi, Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi say'un bil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Yang artinya apa itu? Dengan menyebut nama Allah Allazi la yadurru, yang tentunya dan tidak membahayakan kepada sesuatu termasuk kita tak pergi haji, termasuk di sini yang tidak pergi haji, walau kita baik di bumi di langit, itu tadi kita dengan izin Allah kalau kita berpertolongan akan dijauhkan dari orang bahaya. Wallahu sami'un 'alim. Allah dengan perbayaan ibadah itu para abaik sudah sering mengucapkan. Kalau itu rumahnya dijauhkan dari maling, itu semuanya ucapan itu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi say'un bil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Semoga keduanya yang sedang memberangkat dari masyarakat ini, warga kita tadi, usaha-usaha semuanya yang menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Dan kita semuanya yang belum pergi haji, terutama saya juga sudah wajib pertama itu pergi haji. Ya, semuanya lihat. Semoga juga bisa berangkat pergi haji bersama-sama. Oleh namanya ada mereka dari usaha itu harus kita sudah mampu, sudah cukup harta tapi tidak berhaji, maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada begitu baik, walaupun Allah ini tidak wa man kafara faqad dhalla alamin. Kalau kita punya harta tidak berzakat sebagai kedudukan. Oleh karena itu yang memiliki mobil uang jangan bayar-bayar dua harus pergi haji. Amin. Ya Allah. Kita saya mau punya mobil dua, punyanya Pak kontrakan dua satu buat pergi haji. Amin. Pak, saya mau punya mobil dua, kontrakan dua, tapi sudah istri dua. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian ini, ada ucapan sebelum kita akhiri dalam kajian tentang halalnya halal dan wajibnya ucapan bersama-sama kita melakukan talbiyah. Labbaik Inna hamda wal
Semoga kita semuanya yang sudah pergi haji bisa diizinkan Allah untuk pergi haji lagi, amin. Yang belum pergi haji, Allah bisa pergi haji lagi. Saya mau menunggu istri saya sudah pergi haji. Saya belum ada haji mungkin. Baik, terima kasih. Ini saja yang kita sampaikan. Kita tutup dengan doa. Semoga kajian ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, agar kita senantiasa mengamalkan keterangan dengan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan rafi al-'afwu wal kafiru wal-dina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim sultanik. Allahumma baghfirna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa la tafarraqna min ba'dihi illa tafarraqan ma'suman. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, ya Allah, agar kami bisa melaksanakan puasa kami, ya Allah, dan rezeki yang halal. Agar anak kami tumbuh tidak akan soleh dengan kalimat Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman dan Islam kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kesusahan mensyukuri akan nikmat yang telah Engkau berikan, ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami untuk berjumpa dengan Engkau, ya Allah, untuk memberikan ibadah haji. Berbaik semua dilatih, ya Allah. Min haythu la yadri. Ya Allah, Engkau yang Maha Menguasai, Engkau yang Maha Amal, Engkau yang Maha Pengasih yang tidak pernah meninggal, ya Allah. Engkau yang Maha Rahim, Engkau yang Maha Pengasih dan penyayang dan sayang yang tidak pernah tertinggal, ya Allah. Berikanlah kepada kami, ya Allah, rezeki yang Engkau berikan dari bawah kami, ya Allah. Jauhkanlah kepada kami, ya Allah, dari musibah, dari mara bahaya, ya Allah. Ya Allah, yang Tuhan kami, buatkanlah persatuan dan keluarga kami, ya Allah, agar kami semuanya termasuk kategori orang-orang yang senantiasa memperoleh keimanan dan persatuan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kata dan saya semoga bermanfaat bagi semuanya. Dan pantun terakhir dari saya, Ibu, mau pantun Ibu Bapak, makan tomat, makan sepedas. Wassalamualaikum warahmatullahi